Mohon izin saya menggunakan handphone terlebih dahulu. Izinkan saya untuk memberikan pendahuluan terlebih dahulu. Pemilihan umum 2029 menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia di tengah dinamika politik, perubahan hukum, serta tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas. Diperlukan sumber daya manusia, penyelenggara pemilu yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas dan memahami secara mendalam sistem kepemiluan di Indonesia. National Electoral Fellowship, program Angkatan 1, hadir sebagai program pelatihan dan pengkaderan awal bagi pemuda, mahasiswa, profesional muda, maupun aktivis sosial yang ingin mengambil peran sebagai penyelenggara pemilu di masa depan. Dengan pendekatan edukatif, filosofis, dan aplikatif, program ini akan menjadi ruang belajar bersama untuk memperkuat kualitas demokrasi dari hulu. Mohon izin kembali untuk saya menggunakan handphone dikarenakan terkendala di laptop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ketua Umum Akar Desa Indonesia, Bapak Rifki Nuril Huda, SHMH-CILE. Yang kami hormati, para narasumber pada diskusi hari ini. Yang pertama, Hakim Konstitusi, Profesor Dr. Arif Hidayat, SHMH. Yang kedua, anggota DKPP, Dr. Idewa KD Wiarsara Kasandi, STSH-MSI. Yang ketiga, Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU RI, Bapak Yulianto Sudrajat, SOS MIKOM. Yang keempat, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Ibu Titi Anggraini, SHMH. Yang kelima, mantan Ketua KPU RI, Bapak Ilham Saputra, SIP MIP. Yang keenam, anggota Bawaslu RI, Bapak Toto Haryono, SH. Dan yang terakhir, pengamat hukum tata negara Bapak Ferry Amsari, SHMH LLM. Serta teman-teman pelatihan yang berbahagia pada hari ini. Selamat pagi dan selamat datang di acara Pelatihan Nasional Electoral Fellowship Program 2025 dengan tema mempersiapkan generasi penyelenggara pemilu berintegritas untuk demokrasi berkualitas. Puji syukur, kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya, kita semua dapat hadir dalam pelatihan pada hari ini. Perkenalkan, saya Dia Retno, selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelum memulai acara, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan doa. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 4. Penayangan video akar desa. 5. Penayangan video tracer. 6. Sambutan. 7. Sesi diskusi. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, mari kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam 3 stanza. Kepada yang bertugas, dipersilakan.
Baik, terima kasih. Sebelum saya melanjutkan acara, izinkan saya untuk menyapa para peserta terlebih dahulu. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman atau Bapak, Ibu sekalian yang belum on kamera bisa dibuka kameranya, bisa diaktifkan segera, karena diharapkan untuk teman-teman bisa tetap stay di kamera. Baik, mungkin saya ingin menyapa terlebih dahulu, teman-teman dari mana nih? Ada yang dari Jember kah? Atau yang dari Malang? Boleh ketik di kolom komentar ya. Bisa perkenalan terlebih dahulu sama teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Mungkin bisa ketik di kolom komentar ya teman-teman. Dari mana nih? Apa ada yang dari Jember kah? Atau ada yang dari Malang? Salam dari Papua. Salam Ibu. Selamat pagi, saya Refli. Baik, wah jauh banget ya. Ternyata ini udah dari seluruh seluruh daerah di Indonesia. Ada yang dari Papua, ada yang dari Maluku Utara. Terus yang lain dari mana nih?
Dari Sulawesi Tengah, lumayan lumayan jauh sekali ya, jauh-jauh. Kalau saya sendiri kebetulan dari Jember, dari Maluku Utara juga. Luar biasa sekali ya acara ini sudah sampai di saya dari Roni dari Banten, dari NTT, dari mana lagi nih? Lumayan ya, jauh-jauh sekali nih kakak-kakak ini, bapak-bapak ibu. Baik, untuk selanjutnya karena saya sudah menyapa teman-teman nih, mungkin udah lumayan pemanasan ya. Untuk selanjutnya adalah acara sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ketua Umum Akar Desa Indonesia, sekaligus untuk membuka jalannya acara pelatihan. Kepada Bapak Rifki Nuril Huda, SHM Hasil A, dipersilakan. Baik, selamat pagi. Apa suara saya sudah terdengar? Terdengar Bapak? Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya. Pertama-tama, saya ingin ucapkan yang saya hormati para narasumber yang sudah berkonfirmasi pada kegiatan yang digagas oleh Akar Desa Indonesia dengan judul National Electoral Fellowship Program atau NEFP 2025 angkatan pertama. Eh, yang berikutnya yang saya hormati Bapak Ibu peserta dari seluruh Indonesia yang alhamdulillah kalau di grup peserta itu ada sekitar 40 sekian. Ini menurut kami luar biasa. Agenda pertama yang digagas oleh Akar Desa Indonesia mendapat responsif yang luar biasa 40 sekian dari seluruh Indonesia. Terus yang berikutnya yang saya banggakan dan saya sayangi kawan-kawan pengurus Akar Desa Indonesia serta panitia National Electoral Fellowship Program di tahun 2025. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama mari kita melanjutkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan kita semua alhamdulillah bisa berada di sini dalam kegiatan yang sangat luar biasa ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa ukuran satu hal apapun. Bapak Ibu sekalian ingin kami berikan beberapa hal yang mungkin menjadi alasan, menjadi tujuan, dan menjadi mimpi besar kami di Akar Desa Indonesia terhadap kondisi pemilu, politik, dan negara Indonesia ke depan. Bapak Ibu sekalian, ingin kami berikan, sampaikan, program ini lahir dari respon terhadap dinamika demokrasi Indonesia yang sedang menghadapi tantangan pertama disinformasi, terus kedua soal partisipasi, kedua soal politik uang dan krisis kepercayaan publik dan hingga lemahnya representasi akar rumput atau masyarakat desa yang menurut kami sering menjadi objek dan jarang menjadi subjek dalam proses pemilihan umum. NEFP didesain untuk melahirkan electoral leaders atau pemimpin-pemimpin baru, pemimpin-pemimpin muda dari desa yang mampu untuk menyelenggarakan pemilu dengan baik sesuai dengan amanat dan tujuan daripada negara ini terbentuk. Bapak Ibu sekalian, peran pemuda desa dalam demokrasi ke depan tentu memiliki banyak hal, banyak tantangan, banyak peluang hingga berbagai potensi yang bisa kita kerjakan bersama. Yang harapannya NEFP ini bisa menjadi langkah kolektif bersama pemuda desa untuk memberikan kontribusi kepada pemilu 2029 mendatang untuk lebih baik. Kita ketahui juga di Indonesia memiliki 74.000 desa, Bapak Ibu sekalian, yang dimana kalau kita lihat juga data BPS, jumlah populasi masyarakat atau orang di Indonesia rata-rata adalah generasi muda. Dan kami melihat itu di desa semua, Bapak Ibu sekalian. Yang mungkin hari ini mungkin di kota semuanya itu berasal dari desa. Maka desa dan pemuda desa harapan kami dalam proses pemilu dan perbaikan pemilu menjadi sebuah entitas, menjadi sebuah subjek yang mampu untuk memberikan sumbangsi yang bagus terhadap pemilu masa depan. Bapak Ibu sekalian, keunikan daripada kegiatan ini, NEFP di angkatan pertama, ini angkatan perintis Bapak Ibu, jadi angkatan yang akan menjadi leaders, menjadi mentor ke depan bagi angkatan-angkatan kedua, dan besar harapan kami Bapak Ibu sekalian, di angkatan pertama ini nanti berkenan baik entah menjadi mentor, baik untuk menjadi fasilitator di angkatan-angkatan berikutnya,
supaya NEFPI ini menjadi ruang berjejaring, ruang kolaborasi, ruang belajar bersama untuk kita semua dari pemuda desa untuk Indonesia. Bapak Ibu sekalian, terakhir ingin kami sampaikan komitmen Akar Desa Indonesia sebagai organisasi yang berdiri di atas nilai gotong royong dan keadilan sosial. Akar Desa Indonesia berkomitmen untuk membangun kader-kader yang berani, kritis, rendah hati, dan dekat dengan rakyat. NEFPI diharapkan juga menjadi jembatan pemuda desa menuju panggung nasional tanpa kehilangan akar dan jati dirinya. Terakhir ingin kami sampaikan agar NEFPI di angkatan pertama ini berjalan lancar, dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak, para narasumber, Bapak Ibu sekalian peserta, dan panitia yang sudah hadir bisa mensukseskan, dan kami mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Tentu kritik dan masukan tetap akan kami terima dan akan kami perbaiki dalam peningkatan program ke depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir untuk menutup sekaligus membuka mewakili dari Akar Desa Indonesia, maka National Electoral Program Fellowship tahun 2025 angkatan pertama di jam 09.02 waktu Indonesia Barat saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih banyak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, disampaikan terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita memasuki acara inti, yakni sesi diskusi, izinkan saya untuk meminta panitia menayangkan video Akar Desa dan video tracer. Kepada panitia yang bertugas, dipersilakan. Dari desa, kita membangun harapan. Dari desa, kita menyusun masa depan. Di tengah krisis iklim global dan ketergantungan energi fosil, desa bukan hanya penonton. Desa adalah pelaku utama perubahan. Akar Desa Indonesia hadir untuk memperjuangkan keadilan iklim dan transisi energi yang adil, dimulai dari akar, dari desa. Kami percaya, transisi energi bukan soal teknologi semata. Ia soal keadilan, soal bagaimana hak atas energi bersih, murah, dan berkelanjutan bisa dirasakan oleh setiap keluarga desa. Maka, kami mendorong peraturan desa transisi energi dan keadilan iklim, agar desa punya pijakan hukum, arah kebijakan, dan semangat gotong royong menuju desa mandiri energi. Dengan pendekatan partisipatif, edukatif, dan kolaboratif, Akar Desa Indonesia memfasilitasi penyusunan Perdes Transisi Energi sebagai langkah nyata. Bukan wacana, bukan janji, karena bagi kami, transisi energi yang adil dimulai dari desa. Dari pemuda desa yang bangkit, dari gotong royong yang hidup, dari peraturan desa yang progresif dan berpihak pada bumi. Bersama Akar Desa Indonesia, kita wujudkan kedaulatan energi dan keadilan iklim, dari desa untuk Indonesia. Akar Desa Indonesia mempersembahkan National Electoral Fellowship Program, mempersiapkan generasi penyelenggara pemilu berintegritas untuk demokrasi berkualitas. Ferry Amsari, Konstitusi dan Dasar Hukum Kepemiluan. PUU 23 Romawi tahun 2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi. Pemerintah akan mengkaji pelaksanaan teknis pemilihan umum serentak yang akan datang sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pemilu nasional dan pemilu lokal harus diselenggarakan secara terpisah mulai tahun 2029. Halo Sobat Milenial, Anda sedang menyaksikan program Top News of the Day bersama saya Gilang Badutanaya. Mahkamah Konstitusi secara langsung menyampaikan putusan dalam sidang yang berlangsung pada hari ini terkait adanya gugatan pada sistem pemilu 2024 mendatang. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi tetap akan menjalankan sistem pemilu secara terbuka. Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak gugatan atas pemilu proporsional secara tertutup. Hal ini disampaikan atas adanya gugatan oleh beberapa individu yang di dalamnya berasal dari partai politik. Undang-undang dasar kita memang belum mengatur dampak dari penundaan pemilu karena kondisi kedaruratan yang mempengaruhi masa jabatan, terutama masa jabatan presiden dan wakil presiden. Undang-undang dasar hanya mengatur bahwa masa jabatan presiden selama 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk 1 masa jabatan berikutnya. Totok Haryono,
Tahapan dan sengketa pemilu. Bagaimana tahapannya? Kita lihat tahapannya. Yang pertama adalah kita lihat pengaduan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi diberi waktu 3 kali 24 jam sejak penetapan diumumkan, yaitu sekitar pukul 1.46 dini hari pada hari Selasa 21 Mei 2019. Pada tanggal 14 Februari kemarin, kita sudah melaksanakan pesta demokrasi. Kampanye Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi yang hari ini mulai I Dewa Kadewiyarasa RK, Leadership, Etika dan Integritas. Prof. Arif Hidayat, Pemilu Pasca Putusan MK. Pemilu 2024 memberi banyak pelajaran bagi alam demokrasi Indonesia. Isu soal political fatigue atau kelelahan politik di masyarakat hingga kesiapan infrastruktur digital penyelenggara pemilu jadi atensi. Di 2029 lewat putusan MK nomor 135, pemilu nasional dan pemilu lokal dipisahkan. Sejumlah pihak mulai menyikapi putusan ini termasuk Partai Nasdem yang menolak. Kita akan membahasnya dengan dua narasumber saya pada malam hari ini. Ada Mbak Titi Anggraini, pengamat pemilu dan juga Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari atau Bang Tobas. Selamat malam Mbak Titi dan juga Bang Tobas. Selamat malam Mbak Diana, Bang Tobas. Titi Anggraini, Evaluasi Pemilu dan Pembelajaran. Yang digarisbawahi oleh Bang Tobas beberapa diantaranya adalah jika DPRD diperpanjang maka tidak punya dasar hukumnya, kemudian juga tidak sesuai dengan pasal 22E begitu. Nah, menurut Anda seperti apa? Apakah putusan MK 135 ini memang cukup problematik begitu ketika disahkan ada muncul masalah baru, ketika tidak disahkan juga turut melanggar? Seperti apa Mbak? Ya, dinamika hukum kepemiluan kita memang terus berkembang dari masa ke masa, termasuk juga berkaitan dengan tafsir konstitusional dari Mahkamah Konstitusi berhubungan dengan pengaturan pemilu. Kalau kita cermati, misalnya di pasal 22E ayat 2 saja, itu kan menyebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan untuk pemilih anggota DPR, anggota DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan Presiden Wakil Presiden. Yulianto Sudrajat, tips menjadi calon penyelenggara. Dalam hukum jelas, kalau statement saya bilang semua kita bertanggung jawab terhadap proses demokrasi, bukan kalau kemudian dianggap sebagai kejahatan demokrasi, beda lagi. Perspektifnya jangan dibalik-balik. Kejahatan pemilu itu tanggung jawab penyelenggara pemilu, bukan tanggung jawab warga negara. Oke, baik, terima kasih. Halo sahabat Bawaslu, pemilu serentak 2024 akan segera dilaksanakan. Kira-kira sahabat Bawaslu udah tahu nggak nih siapa-siapa saja yang menjadi penyelenggara pemilu? Yuk mengenal lebih dekat lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia. Jadi berdasarkan pengalaman pemilu 2019 itu kan ada petugas-petugas kita yang sakit, ada yang sampai meninggal karena beberapa hal tentunya ya. Nah oleh karena itu sejak awal sudah kita evaluasi dan sudah kita praktekkan pada Pilkada 2020 kemarin bahwa kami bekerjasama dengan pemerintah dan juga pemerintah daerah untuk mengantisipasi situasi ini. Dan saya kira teman-teman nanti bisa membaca, sudah ada instruksi Presiden kepada sejumlah kementerian, kepada gubernur, kepada bupati wali kota akan memberikan jaminan sosial kepada penyelenggara pemilu. Ilham Saputra, Manajemen Logistik Pemilu. Indonesia yang luas dan terdiri dari pulau-pulau menjadi tantangan bagi petugas untuk menyebarkan logistik pemilu 2024. Tidak sedikit dari mereka harus berjuang keras mengirimkan logistik ke warga, termasuk ke tempat yang hanya bisa dijangkau dengan helikopter. Anggota KPPS Desa Buntut Purun, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat harus berjibaku mengarungi arus sungai deras demi mensukseskan pemilu 2024.
Para anggota KPPS ini harus menaklukkan arus sungai selama hampir 8 jam perjalanan untuk dapat sampai ke kota kecamatan dalam rangka penyaluran logistik pemilu, pelatihan, dan pembekalan pemilu 2020. Saudara, KPU terus mempersiapkan logistik dan pencetakan surat suara pemilu. KPU menargetkan logistik pemilu yang ditargetkan selesai 27 Maret 2019. Persiapan logistik pemilu telah mencapai 93%. KPU akan menindaklanjuti apabila terjadi kekurangan surat suara. 27 Maret 2019 artinya hari ini menjadi target KPU untuk merampungkan surat suara. Daerah-daerah yang sulit ditempuh menjadi prioritas KPU.